Assalamualaikum, selamat siang Bu Yuyut. Terima kasih untuk waktunya ya Bu. Waalaikumsalam Bu Nisa. Senang bisa jadi rekan berbagi buat Ibu. Iya Bu, saya merasa senang juga Ibu bersedia meluangkan waktu buat saya. Baiklah Bu, apa kira-kira yang akan kita bicarakan ini? Bu, saya siap mendengarkan. Begini Bu Yuyu, ini berkaitan dengan supervisi yang dilakukan pengawas kemarin. Jadi saat itu saya sedang mengajar tanpa menggunakan buku teks seperti yang diharapkan. Saya lebih memilih memanfaatkan sumber-sumber belajar lain yang menurut saya lebih relevan untuk siswa. Oh, begitu ya Bu. Ibu mengajar tanpa menggunakan buku teks, tapi ada sumber-sumber belajar lain yang relevan untuk siswa ya Bu. Iya benar Bu. Pengawas sekolah memberikan respon bagaimana pada saat itu Bu? Pengawas tampak keberatan dan mengingatkan saya tentang pentingnya menggunakan buku teks sesuai prosedur yang ada. Saya mencoba menjelaskan bahwa saya masih mengikuti kurikulum meskipun tidak menggunakan buku teks, tapi sepertinya pengawas merasa tersinggung dengan penjelasan saya. Oh, begitu ya, Bu. Berarti Ibu sudah menjelaskan bahwa sumber-sumber belajar lain yang Ibu gunakan masih sesuai dengan kurikulum di sekolah kita. Iya benar, Bu. Saya sudah sampaikan demikian. Bagaimana perasaan Ibu setelah mendapat teguran ini? Saya agak sedih, Bu, dan kepikiran. Juga karena saya merasa metode mengajar saya sebenarnya dapat lebih bermanfaat bagi siswa. Tapi pengawas tidak sepakat dengan pendekatan saya. Iya ya, adakah hal lain lagi yang belum Ibu ceritakan, Bu, terkait masalah ini? Ada, Bu. Saya merasa makin sedih saat kemarin saya ditegur kepala sekolah. Karena hal ini, Bapak Kepala Sekolah juga mengharapkan saya tetap menggunakan buku teks di samping sumber-sumber belajar lainnya. Iya ya, saya bisa mengerti perasaan Ibu. Dari penjelasan Ibu tadi saya bisa melihat Ibu sudah berusaha mencari sumber-sumber belajar yang beragam untuk kebutuhan murid-murid. Coba kita lihat dari sudut pandang pengawas dan kepala sekolah. Menurut Ibu, apa yang menjadi poin utama dari sudut pandang mereka tentang masalah ini? Menurut saya, pengawas ini memastikan bahwa saya mengikuti prosedur yang ada dan tidak menyimpang dari apa yang diharapkan oleh sekolah. Dan sepertinya itu bukanlah hal yang salah ya, Bu. Iya, tepat sekali apa yang Ibu sampaikan. Apakah menurut Ibu, kepala sekolah kita juga memiliki harapan yang sama? Iya, Bu, saya yakin kepala sekolah kita juga memiliki keinginan yang sama. Iya, Bu, saya yakin kepala sekolah kita juga memiliki keinginan yang sama. Baiklah Bu Nisa. Menurut Ibu, bagaimana kira-kira strategi yang Ibu pikirkan untuk menyelesaikan masalah ini? Yang saya pikirkan begini, Bu. Saya akan mencoba membicarakan masalah ini kepada kepala sekolah. Saya ingin menyampaikan bahwa penggunaan buku teks akan menjadi salah satu sumber belajar juga bagi anak-anak. Saya juga akan menyampaikan bahwa variasi konten dengan menggunakan sumber-sumber belajar yang beragam merupakan salah satu cara untuk menjawab kebutuhan belajar murid sesuai dengan paradigma pembelajaran berdiferensiasi pada kurikulum Merdeka. Saya berharap kepala sekolah bisa memahami aspirasi saya ini, Bu. Ide yang bagus itu, Bu Nisa. Kapan kira-kira waktu yang baik untuk Ibu membicarakan hal ini dengan kepala sekolah? Sepertinya nanti setelah pembelajaran berakhir, Bu. Tapi saya harus pastikan dulu dengan Bapak Kepala Sekolah untuk kesediaan waktunya. Iya, Bu, sudah baik itu. Apakah Ibu ada rencana untuk menyampaikan aspirasi Ibu ini kepada pengawas kita?
Iya, Bu, saya juga berencana demikian. Saya jadi sadar juga, Bu, bahwa buku teks merupakan salah satu sumber belajar yang baik juga buat murid-murid. Senang sekali mendengar Ibu sudah memikirkan rencana tindak lanjut untuk masalah ini terhadap kepala sekolah dan juga pengawas kita. Saya juga salut dengan inovasi pembelajaran yang Ibu lakukan dengan memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi terhadap anak murid kita. Terima kasih penguatannya, Bu Yuyu. Sekarang saya merasa tenang dan sudah mengetahui apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi permasalahan ini. Terima kasih ya, Bu Yuyu, sudah membantu saya menemukan solusinya. Sama-sama Bu Nisa, semangat selalu ya Bu. Baik, Bu. Selamat siang. Terima kasih untuk waktunya ya Bu. Waalaikumsalam. Selamat siang juga, Bu Yuyu. Senang bisa jadi rekan berbagi buat Ibu. Iya Bu, saya merasa senang juga Ibu bersedia meluangkan waktu buat saya. Baiklah, Bu. Apa kira-kira yang akan kita bicarakan ini, Bu? Saya siap mendengarkannya. Begini Bu Nisa, ini mengenai dengan masalah pembelajaran saya di kelas. Jadi saya mengalami kendala dan kesulitan dalam menangani anak yang tertinggal dalam pembelajaran terutama dalam hal membaca di kelas 1. Oh, begitu ya, Bu. Jadi Ibu merasa memiliki masalah dengan anak yang tertinggal dalam pembelajaran. Iya, benar Bu. Apa Ibu sudah mengetahui penyebab anak itu tertinggal dalam pembelajaran? Saya sudah mengetahui dari awal anak ini kenapa bisa tertinggal dalam pembelajaran, terutama dalam hal membaca, dikarenakan anak ini sering tidak masuk sekolah, sehingga anak ini menjadi jauh tertinggal dari teman-teman yang lainnya. Oh, begitu ya, Bu. Berarti Ibu sudah mengetahui penyebabnya kenapa anak tersebut tertinggal dalam pembelajaran, terutama dalam hal membaca. Iya benar Bu, saya sudah mengetahuinya. Apakah Ibu sudah mengetahui juga kenapa anak itu sering tidak hadir? Saya sudah memikirkan sedemikian rupa, saya juga sudah mencari tahu apakah anak ini takut sama saya, mungkin pernah saya marahi atau teman sebangku, atau bisa saja teman sekelas, bahkan bisa saja teman dari luar kelas yang membuat anak ini merasa takut, mungkin pernah diganggu, sehingga anak ini tidak mau sekolah. Tetapi hasilnya anak tersebut tidak memiliki masalah apapun di lingkungan sekolah. Begitu ya, Bu. Lalu, apakah pihak sekolah lainnya sudah mengetahui ini? Ada Bu, teman saya sudah menceritakan juga, tetapi tidak ada tanggapan. Lalu, kepala sekolah belum mengetahui hal ini. Belum Bu, karena saya ingin mencari tahu sendiri dulu penyebabnya apa. Ya, tepat sekali, Ibu. Apa yang Ibu sampaikan. Karena harapannya masalah ini kita saja yang menyelesaikannya. Iya Bu, itu memang keinginan saya. Baiklah, Bu. Menurut Ibu, bagaimana kira-kira strategi yang Ibu pikirkan untuk menyelesaikan masalah ini? Yang saya pikirkan adalah saya ingin mencoba membicarakan masalah ini kepada orang tuanya dulu. Mungkin saja penyebabnya terjadi karena lingkungan di rumahnya, karena saya pernah mendengar dari teman sejawat yang mengalami hal yang sama dengan kakak anak ini, bahwasanya kakaknya sering tidak masuk dikarenakan membantu orang tuanya.
Jika benar adanya, saya ingin menyampaikan bahwa sering tidak masuk sekolah membuat kita tertinggal dengan teman yang lainnya. Ide yang bagus itu, Bu Yuyu. Kapan kira-kira waktu yang baik untuk Ibu membicarakan hal ini dengan orang tuanya? Sepertinya nanti setelah pembelajaran berakhir, setelah pulang sekolah, di saat orang tua si anak memiliki waktu yang senggang. Iya, Bu, tepat sekali yang Ibu katakan. Apakah Ibu akan menanyakan langsung kepada orang tua si anak tentang aspirasi Ibu ini? Iya, Bu, saya akan menanyakan secara langsung. Apabila benar adanya mengenai sering tidak masuk disebabkan membantu orang tua, saya akan melakukan pendekatan kepada orang tuanya dan merubah pola pikir mereka bahwa pendidikan itu juga sangat penting. Membantu orang tua memang hal yang baik, tetapi meninggalkan pendidikan juga tidak baik karena pendidikan bisa membawa kita pada masa depan yang lebih cerah. Dan kita bisa menolong orang tua ketika setelah pulang sekolah. Senang sekali mendengarkan Ibu sudah memikirkan rencana tindak lanjut untuk masalah ini dengan melakukan pendekatan terhadap orang tua si anak. Saya juga salut dengan inovasi pembelajaran yang Ibu lakukan. Terima kasih penguatannya, Bu. Sekarang saya merasa tenang dan sudah mengetahui apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi permasalahan ini. Terima kasih ya, Bu Nisa, sudah membantu saya menemukan solusinya. Sama-sama Bu Yuyu. Semangat selalu ya Bu Yuyu. Sama-sama, Bu Nisa.